Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ala Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini masih di kediaman Ustaz Husain Alatas di gazebo-nya, dan suasana hari ini begitu ceria, begitu hawanya enak ya. Banyak pohon-pohon, banyak burung di sini, terdengar suaranya. Baik, kita sekarang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk. Silakan Anda kirim pertanyaan Anda yang ada hubungannya dengan Al-Quran, dengan ke masa kinian. Silakan Anda kirim pertanyaan Anda, kalau bisa hubungannya dengan Al-Quran. Baik, siaran ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Nomor 1 di Semarang, Radio Angkasa di Banyu Biru, kemudian Radio Rasal di Palembang, dan Radio Madinah di Pontianak, juga radio komunitas di Bondowoso. Baik, kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sudah kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa yang diterangkan oleh guru kita Ustaz Husain Alatas. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Cibubur. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menjelaskan surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Pertanyaannya, berkaitan antara kekhawatiran tidak mau adil lalu dengan anak yatim, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali di bawah naungan Al-Quran menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Dengan mengikuti bimbingan dan petunjuknya berjalan di atas jalan yang lurus. Dengan berpegang kepada kitab sucinya, meneladani nabinya, kita berharap untuk dapat menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ini tak mungkin kita dapat lakukan tanpa bantuan, dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hawa nafsu kita condong kepada apa-apa yang mudah, yang menyenangkan, walaupun singkat dan cepat mendatangkan akibat yang fatal. Hawa nafsu tidak mempertimbangkan semua itu.
Oleh karena itu dengan penerangan dari Allah, dengan hidayah dan taufiknya kita berharap agar kita tidak tergoda oleh pesona dunia ini. Tidak diperdayakan oleh syaitan, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang merdeka dari semua ini dan hanya menjadi hamba yang patuh, tulus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat-Nya yang seluas-luasnya. Begitu pula keberkahannya untuk kita, keluarga kita, demikian pula seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan mereka-mereka yang belum menerima petunjuk, Allah buka hati mereka untuk menerima petunjuk dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama berhubungan dengan ayat ketiga dari surat An-Nisa, di mana Allah berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Apabila kalian khawatir tak mampu untuk berlaku adil pada wanita-wanita yang berstatus yatim, maka kawinlah kalian dengan wanita-wanita yang kalian sukai yang statusnya bukan anak-anak yatim. Baik dengan 2 istri, 3 istri, atau 4 istri. Pertanyaan di sini, apa hubungannya? Apa hubungannya antara syarat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bila kalian tidak mampu berlaku adil pada anak-anak yatim, menikahlah dengan wanita lain yang kalian sukai. Apa maksud sebenarnya dari ayat ini? Sebenarnya ayat ini menjelaskan hakikat yang amat penting untuk kita fahami, yaitu agar kita berlaku adil dalam sikap dan perilaku kita, baik kepada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada masyarakat kita. Keadilan apabila kita jalankan akan dapat menjaga keseimbangan hidup kita sebagaimana langit bumi, ya, tegak dengan penuh kestabilan keseimbangan karena berjalan di atas keadilan. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Langit dibangun, ditinggikan oleh Allah. Allah meletakkan neraca yang menjaga keseimbangan. Oleh karena itu dalam bahasa Arab kata al-adlu sebetulnya menunjukkan keseimbangan. Ta'adul ya, merupakan apa? Keseimbangan. Oleh karena itu kata ta'adul digunakan untuk hasil pertandingan di mana yang nilainya 0-0 atau 1-1 atau 2-2. Artinya apa? Sari. Nah, menghasilkan hasil yang sama. Kalau aqsata yuqsitu diambil dari kata al-qist. Diambil dari kata al-qist. Biasanya ya, bicara mengenai bahagian. Aqsata yuqsitu berlaku adil dalam pembahagian dan pemberian. Umpamanya dalam nafkah atau dalam gilir. Sedangkan ada layak dilu menggambarkan keseimbangan agar jangan kita berat sebelah, mentang-mentang ya yang muda lebih menawan, ya akhirnya kita apa? Kita berat kepada yang muda mengabaikan yang tua. Niscaya akan membuat hatinya sakit perih dan bisa saja mendorong dirinya melakukan hal-hal yang tidak benar. Semua terjadi akibat kita yang tidak berlaku adil. Nah, ayat ini menegaskan keharusan kita untuk menjalankan keadilan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, apabila kalian menikah dengan apa? Dengan wanita yang statusnya yatim, yang lemah, yang tak berdaya. Ini anak yatim bukan arti anak-anak, Zat. Anak usianya masih muda gitu. Nggak mungkin dinikahi dong. Oh ya. Betul nggak?
Kalau kalian tidak mampu untuk berlaku adil ya, pada wanita-wanita yang statusnya yatim, kamu tidak berikan hak mereka, mahar mereka sebagaimana mestinya karena dia lemah, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang melindungi, ya. Kamu nikahi dia tanpa mahar yang harusnya diterima. Kamu juga menggilirnya seenak kamu karena dia anak yatim, kamu menikah ya dengan istri yang lain, lalu yang yatim ini kamu sepelekan karena dia tidak punya kekuatan untuk menggugat atau apa? Atau menuntut haknya. Nah, pada zaman dahulu kala di tengah-tengah bangsa Arab, kalau ada seorang katakan meninggal dunia, memiliki anak perempuan, di saat anak-anak tersebut masih kecil dirawat oleh sang paman, hartanya juga di tangan paman. Nah, seringkali paman-paman ini ya menyepelekan hak-hak yatim yang wanita. Karena tradisi jahiliyah dulu menganggap wanita ini tidak ikut berjuang, tidak ikut berperang, tidak ikut berusaha ya. Oleh karena itu mereka betul-betul apa? Tidak dihargai sebagaimana mereka menghargai pria. Hak mereka diabaikan dan tidak diberikan. Nah, pada permulaan Islam ini masih apa? Masih juga apa? Masih berlangsung. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalau kalian tidak mampu untuk berlaku adil pada anak-anak yatim ini, dengan memberikan haknya, sebaiknya untuk menghindari kezaliman kalian menikah dengan wanita lain. Dengan wanita lain yang kalian suka. Nah, sang paman yang merawat anak-anak yatim ini, karena si anak yatim punya harta, dia tidak ingin hartanya pergi kemana-mana, dinikahkan dengan anaknya. Dinikahkan dengan, terkadang dinikahkan bukan karena cinta, karena suka, tapi karena hartanya. Begitu menikah dengan perempuan ini, haknya tidak diberikan, maharnya tidak diberikan, perlakuannya pun tidak adil, hartanya dikuasai. Nah, kita jumpai juga di negeri kita, banyak orang sudah menikah, kemudian menikah lagi dengan wanita-wanita yang keadaannya lemah karena kebutuhan. Akhirnya karena dia lemah, ya, nikahnya juga sembunyi-sembunyi, haknya tidak diberikan. Tidak diberikan apa? Umpamanya dia digilir sebulan sekali atau 2 minggu sekali, karena si suami takut sama yang tua. Akhirnya dia berbuat zalim pada apa? Pada yang muda. Atau sebaliknya, karena mabok dengan yang muda, lupa kepada yang tua. Jadi sebetulnya ayat ini berbicara tentang keharusan kita berlaku adil terhadap siapapun. Oleh karena itu apabila seorang laki-laki menikah dengan anak yatim, atau katakan wanita-wanita yang lemah, yang tak berdaya, lalu kita tidak mampu memperlakukan dirinya dengan adil, maka lebih baik kalian menikah dengan wanita-wanita lain. Baik dengan 2 istri, 3 istri, 4 istri, yang penting kamu menegakkan keadilan di antara istri kamu. Jadi fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu. Tapi kalau kalian punya 2 istri, 3 istri, 4 istri, tidak mampu juga menegakkan keadilan, fawahidah, maka wajib kalian hanya menikah dengan 1 istri. Jadi 2 contoh ini sebetulnya mengarahkan kita untuk menegakkan keadilan dalam keadaan apapun. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini pada ayat ketiga, sebetulnya juga apa? Diulangi pada ayat diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 127 dari suratul Nisa. Dari suratul Nisa. Wa yastaftunaka fin nisa. Mereka bertanya kepada kamu, memohon jawaban tentang hak-hak wanita. Qulillahu yuftikum fihinna, katakan Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang mereka, tentang hak-hak mereka. Wa ma yutla alaikum fil kitab, dan apa yang dibacakan ya, kepada kalian dalam Alkitab fi yataman nisa, mengenai anak-anak yatim wanita.
allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun, yaitu mereka-mereka anak-anak yatim wanita yang kalian tidak berikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagai hak mereka, itu mahar mereka. Dinikahi, lalu mahar-mahar mereka yang telah diwajibkan Allah tidak diberikan kepada mereka. Wa targhabuna an tankihuhunna. Lalu kalian, ya, dalam terjemahan ayat ini, wa targhabuna an tankihuhunna bisa berarti padahal kalian tidak berminat sebetulnya menikahi mereka karena suka pada mereka, ya, tapi karena menginginkan apa? Harta mereka, atau karena apa? Kalian lihat ini perempuan bisa diperdayakan, tidak diberikan haknya. Atau bisa juga wa targhabuna an tankihuhunna, ya, kalian ingin menikahi mereka tapi tidak memberikan mahar mereka. Nah, wa targhabuna an tankihuhunna, kalau artinya kalian tidak berminat untuk menikahi mereka tapi menikah dengan mereka dengan tujuan-tujuan lain, itu artinya wa targhabuna an, ya, an apa? An tankihuhunna. Kalau berarti berminat untuk menikahi mereka, wa targhabuna, ya, wa targhabuna fi an tankihuhunna, kalian berminat untuk menikahi mereka. Jadi pada dua keadaan baik, kalian tadinya nggak suka menikahi mereka. Karena apa? Karena kecintaan, tapi karena menginginkan hartanya. Atau kalian ingin menikahi mereka tanpa memberikan hak mereka. Pada kesimpulannya, ini semua merupakan hal yang dilarang dalam agama. Wal mustad'afina minal wildan. Demikian pula anak-anak yang lemah. Anak-anak yatim, laki-laki yang lemah. Uangnya di tangan atau hartanya di tangan sang paman. Dia kecil tumbuh di tengah-tengah bimbingan pamannya. Dia memiliki harta tapi dia tidak berdaya. Begitu dia dewasa pun terkadang sang paman tidak memberikan penuh hak-haknya. Allah ingatkan agar kita memberikan hak mereka, memperlakukan mereka dengan cara baik. Wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qist. Dan Allah perintahkan kalian agar menegakkan keadilan pada apa? Pada anak-anak yatim. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, fa innallaha kana bihi alima. Sungguh Allah Maha tahu, ya, apa yang kalian lakukan. Jadi ayat 3 ini dan ayat 127 berbicara mengenai apa? Mengenai keharusan kita berlaku adil secara umum terhadap siapapun, secara khusus pada ayat ini berkaitan dengan wanita-wanita yang statusnya yatim, ya, yang dinikahi tanpa diberikan haknya. Begitu juga status anak-anak yatim yang lemah, di mana dia tumbuh di tangan orang yang merawatnya dengan harta yang dimiliki. Allah ingatkan untuk memberikan hak mereka secara penuh. Ini merupakan bimbingan dan tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat 3 tadi, ya, poligami dikaitkan dengan apa? Izin berpoligami dikaitkan dengan anak-anak yatim yang tidak mampu untuk diperlakukan dengan adil. Allah alihkan agar dia menikah dengan wanita lain, ya, yang dia dapat menegakkan keadilan bersama mereka. Oleh karena itu perintah pada ayat ini, fankihu ma taba lakum minan nisa, bukan berarti wajib. Bukan berarti wajib. Karena apabila perintah datang setelah syarat, itu menunjukkan apa? Menunjukkan al-ibahah, kebolehan, bukan keharusan. Contohnya umpamanya, dalam satu hadis Nabi mengatakan, sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib. Perintah di sini, ya, kalau hanya sampai di sini berarti mengharuskan kita sholat qabliyah sebelum maghrib. Tapi karena ada syarat berikutnya, liman sya'a, bagi siapa yang mau, maka menunjukkan perintah ini bukan satu keharusan, tapi perintah ini menunjukkan boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Jadi jangan diributkan. Sekarang banyak orang ribut kalau orang sholat qabliyah maghrib. Betul enggak? Jadi yang mau mengerjakan silahkan, yang tidak mau mengerjakan juga silahkan.
Begitu juga di sini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Perintah di sini kalau tidak dikaitkan dengan yang sebelumnya, setiap laki-laki wajib kawin 2, 3 atau 4. Tapi dengan adanya syarat sebelumnya, ya, ditambah lagi syarat berikutnya wa in khiftum alla ta'dilu, maka menjelaskan perintah di sini bukan harus dan wajib, tapi boleh, tapi bagi mereka yang mampu menegakkan keadilan. Jelas sekali dalam masalah. Tadi harta yang akan diberikan kepada anak yatim dengan asumsi hartanya besar, bukan harta ece-ece dong ya? Artinya pada saat hartanya kecil, kan tidak ada artinya. Mungkin untuk membiayai kebutuhan hidup dia habis. Jadi orang tua meninggal dunia meninggalkan anak-anak yatim, ya. Wanita-wanita yang lemah atau anak laki-laki yang lemah sering dikuasai oleh yang merawat, yang menerima wasiat. Oleh karena itu pada surat An-Nisa pada ayat berikutnya, wa atul yatama amwalahum. Berikan anak-anak yatim hak mereka secara penuh. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan harta mereka yang baik kalian tukar dengan yang buruk. Contohnya mereka punya tanah. Tanah yang kita punya kurang begitu bagus hasilnya. Tanah dia menghasilkan bagus. Tukar. Nggak boleh sama sekali. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih di surat An-Nisa ayat 129. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah seolah-olah di sini Rasulullah juga dia tidak berlaku adil juga, Ustaz, kamu di situ? Baik. Ada seorang penceramah menggunakan ayat ini untuk menerangkan bahwasannya Nabi saja tidak mampu berlaku adil di antara istrinya, apalagi kita. Artinya laki-laki, ya, yang menikah lebih dari satu kalau tidak mampu berlaku adil wajar, karena Nabi saja apa? Nabi saja apa? Tidak mampu berlaku adil. Ini sebetulnya merupakan satu pemahaman yang salah. Karena pada apa? Pada permulaan ayat Allah sudah jelas memerintahkan agar apa? Agar kita berlaku adil. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Betul enggak? Allah perintahkan kalian untuk menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Begitu juga ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Wahai orang yang beriman, tegakkanlah atau jadilah kalian penegak-penegak keadilan dan kalian menyampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah. Kalau seandainya Nabi saja sang pemimpin tidak menjalankan keadilan, ya, bagaimana mungkin apa? Umatnya akan mampu melakukan keadilan. Betul tidak? Oleh karena itu Nabi pernah bertanya kepada seseorang yang mengatakan, kamu tidak adil wahai Rasulullah dalam pembagian ghanimah. Kalau Rasulullah tidak adil, siapa lagi yang adil? Idza lam ya'dil Rasulullah faman ya'dil. Betul enggak? Nah, kalau kita baca ayat ini, ayat 129, ayat ini bukan ditujukan untuk Rasul. Ditujukan untuk umat. Untuk umat. Kepada umat. Kalau untuk Rasul tidak menggunakan kata apa? Kata pengganti untuk apa? Untuk orang kedua dalam bentuk jamak. Walan tastati'ah. Satu orang. Kalau walan tastati'u, maksudnya apa? Kalian sekali-kali tidak akan mampu untuk berlaku adil. Walaupun kalian berminat. Fala tamilu kullal mail. Maka jangan terlalu doyong, condong kepada yang satu. Fatadharuha kal mu'allaqah. Yang satu dibuat terkatung-katung nasibnya. Diperlakukan baik tidak, diceraikan tidak. Jadi hendaklah kalian fahami bahwa kalian sebaik-baiknya kalian berusaha, kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara wanita-wanita kalian. Kalian bukan kamu. Kalau kamu satu orang.
Kalau kamu sekalian untuk banyak orang. Ini pembicaraan kan berbicara mengenai apa? Mengenai umat yang sedang dididik. Sedangkan Nabi kan sebagai pemimpin. Pemimpin yang menjadi contoh keadilan. Jadi kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil walaupun kalian berminat. Sebagai contoh, kalau seandainya seorang mempunyai 3 atau 4 istri, dia berikan nafkah dengan adil, berikan gilir juga dengan adil. Tapi cinta, umpamanya dia suka pada yang satu lebih daripada yang lain, itu kira-kira bisa dibuat-buat enggak? Tidak. Nah, berkaitan dengan perasaan itu memang di luar kendali. Tapi tetap yang lahir ya, kita harus tunjukkan di mata mereka bahwa kita memperlakukan mereka dengan adil. Begitu juga anak-anak kita. Mungkin seorang tua dia punya perasaan lebih dekat kepada yang kecil atau kepada yang akhlaknya lebih baik, tapi perlakuan di hadapan mereka harus sama. Jangan sampai mengesankan si ayah ini lebih condong pada yang satu, dimusuhi beramai-ramai. Jadi kalian mustahil akan mampu untuk berlaku adil walaupun kalian berminat. Ya. Karena berkaitan dengan perasaan ini merupakan hal di luar kendali manusia. Tapi yang bisa kita lakukan menjadi pilihan kita, kita wajib berlaku adil. Baik istri kita, anak kita maupun juga rakyat bagi seorang pemimpin. Nah, berkaitan dengan hal ini disusupi riwayat-riwayat hadis kita dengan hadis-hadis palsu untuk membuat akhirnya Nabi kita Muhammad SAW tampil dengan penampilan yang buruk. Hadis ini subhanallah mereka masukkan dalam buku-buku yang dianggap sahih, termasuk diantaranya dalam Sahih Al-Bukhari dan lain-lainnya. Nah, hadis ini berbunyi begini. Satu hari Sayyidah Fatimah datang kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah sedang berbaring di atas pangkuan Aisyah. Lalu Fatimah berkata pada Rasulullah, "Ya abatah, wahai ayahanda, istri-istri kamu yang lain mengutus saya untuk meminta kepada kamu memperlakukan mereka dengan adil sebagaimana kamu perlakukan Aisyah." Dalam riwayat Rasulullah katanya memberikan 2 jawaban. 2 jawaban. Artinya setiap riwayat memberikan jawaban yang berbeda. Yang pertama, dia mengatakan hal tuhibbina abaki ya Fatimah. Kamu cinta sama ayah kamu apa tidak? Dijawab oleh Sayyidah Fatimah. Naam ya abatah. Pasti saya cinta pada kamu. Lalu Rasulullah mengatakan fa'ahibbi hadhil hubayra. Cintailah wanita yang berpipi merah ini. Artinya Rasulullah bukan menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang menuntut keadilan, tapi meminta Sayyidah Fatimah untuk berpihak kepada Sayyidah Aisyah dan membiarkan tuntutan istri-istri. Dalam riwayat yang lain, Nabi katanya mengatakan, "Innaha ibnatu Abi Bakrin." Ya Fatimah ini kan putrinya Abu Bakar, masa mau disamakan sama yang lain? Nah, dari riwayat ini walaupun dianggap sahih oleh sebahagian, kita pastikan bahwa riwayat ini riwayat munkar. Hadis ini hadis yang syadz dan munkar. Walaupun dari sisi sanad dianggap sahih, tapi muatan hadis ini muatan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya mengesankan bahwa Nabi itu berat sebelah di antara istrinya. Karena Aisyah masih muda, putrinya Abu Bakar, dia memperlakukannya berbeda dengan istrinya yang lain. Padahal kita tahu bahwa Nabi seorang yang benar-benar mulia akhlaknya dan selalu menjadi contoh dalam menegakkan keadilan. Nah, riwayat-riwayat semacam ini disusupkan, di mana mereka nggak mampu melakukan hal itu terhadap Al-Quran, mereka masukkan riwayat palsu untuk menodai kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya heran, orang berapi-api membela hadis ini karena terdapat dalam Bukhari, dia lupa untuk menjaga kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Buat dia kehormatan Nabi ini, kehormatan Rasul lebih rendah
dari kehormatan orang yang mengumpulkan hadis. Kita bukan merendahkan Imam Bukhari dalam masalah ini, tapi hadis ini hadis yang harus ditolak. Kalau tidak, berarti Anda bersekongkol dalam menodai kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Nabi merupakan suri tauladan dalam mengamalkan perintah-perintah Al-Quran, diantaranya menegakkan keadilan. Jadi ayat ini walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, tidak bertentangan dengan perintah Allah untuk menegakkan keadilan, karena manusia walaupun bisa berlaku adil dalam pembahagian materi dalam waktu, sulit baginya untuk bisa berlaku adil dalam perasaannya. Tapi perasaan di hati jangan tampakkan dalam perilaku supaya tidak menimbulkan kebencian dan kecemburuan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari hamba Allah. Dia menanyakan surat Al-Baqarah ayat 228 yang terjemahannya, dan para istri yang diceraikan atau wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Dan jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa arti quru dalam hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Apabila seorang wanita diceraikan, bukan berpisah karena mati, tapi diceraikan, maka wanita yang diceraikan di sini keadaannya berbeda-beda. Bisa wanita yang diceraikan, wanita yang hamil. Yang kedua, wanita yang tidak hamil. Kemudian, wanita yang tidak hamil juga terbagi 2. Ada yang masih mempunyai kebiasaan datang bulan, masih men, ada yang sudah menopause. Atau wanita yang tidak subur yang memang tidak punya kebiasaan datang bulan. Ini merupakan 3 keadaan bagi wanita ya yang diceraikan. Adapun wanita yang ditinggalkan suaminya meninggal dunia, surat Al-Baqarah dengan tegas menyebutkan mereka wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur. Adapun wanita yang hamil, wanita hamil, maka dia beriddah sampai melahirkan anaknya. Jadi kalau pada usia kehamilan 1 bulan, masa kehamilan masih 8 bulan lagi, berarti si wanita ini menunggu. Ya, menunggu. Iddah itu bilangan waktu. Dia menunggu sampai anaknya lahir. Begitu anaknya lahir, maka hubungannya dengan suaminya terputus. Kalau seandainya suaminya ingin merujuk kembali, dia harus menikah ulang. Dan tergantung persetujuan istri. Tapi kalau pada saat dia masih hamil, suaminya ingin kembali, maka tanpa harus menikah kembali, si suami bisa berhubungan dengan istrinya. Tapi yang merepotkan kalau hamilnya tinggal berapa hari, diceraikan. Begitu si wanita melahirkan dengan kelahiran anaknya, maka dengan sendirinya apa? Hubungan suami istri putus kan? Karena Allah sebutkan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun. Wanita-wanita yang hamil masa iddah mereka berakhir dengan melahirkan anak mereka, itu dalam surah At-Talaq. Adapun wanita yang mempunyai kebiasaan datang bulan, Mas Krisna. Sekarang kita bicara mengenai wanita yang hamil, sekarang kita bicara mengenai wanita yang tidak punya kebiasaan datang bulan dulu. Yang tidak punya kebiasaan datang bulan, atau datang bulannya ngaco. Tidak teratur. Seminggu keluar, berhenti. Seminggu keluar, berhenti kan? Atau kadang-kadang 2 minggu keluar, ya, kemudian sebulan tidak keluar. Jadi susah untuk menentukan.
Kan biasanya wanita kalau menjelang menopause atau ada gangguan pada rahimnya, datang bulannya tidak menentu. Maka wanita yang menopause atau wanita yang mengalami gangguan pada siklus datang bulannya, Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur." Wanita-wanita yang menopause, wanita-wanita yang menopause atau menjelang menopause, suka datang bulannya tidak menentu. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum. Kalau kalian juga ragu-ragu di mana siklusnya apa? Tidak menentu. Maka iddahnya sebanyak apa? Iddahnya sebanyak 3 bulan. Selama 3 bulan. Tapi 3 bulan bukan 3 bulan Masehi, tapi 3 bulan Hijri. 3 bulan. Ya. Dan dengan sendirinya pada saat apa? Dia menceraikan istrinya itu, ya, katakan sebagai contoh dia menopause. Dia menopause. Dia sudah tidak punya kebiasaan datang bulan. Maka masuk bulan Sya'ban, awal Sya'ban atau pertengahan Sya'ban, dia ceraikan, maka terhitung tuh sampai akhir Sya'ban 1 bulan. Jadi bukan dihitungan hari, ya. Iya. Jadi Sya'ban baik permulaan maupun pertengahan terhitung 1 bulan. Kemudian masuk bulan apa? Ramadan, ya, 1 bulan. Setelah itu masuk bulan Syawal. Selesai bulan Syawal, maka iddah wanita yang menopause atau iddah wanita yang siklus datang bulannya tidak menentu, ya, berakhir. Tapi selagi masih dalam keadaan iddah, si perempuan tidak boleh keluar rumah, si laki-laki tidak boleh mengusir istrinya. Mereka masih tinggal serumah sama-sama karena hubungan mereka masih sama dengan suami istri. Memberikan kesempatan buat mereka kalau mereka ingin kembali, dengan mudah mereka kembali. Jadi wanita hamil, wanita yang ditinggal suaminya meninggal dunia, begitu pula yang menopause, sudah jelas bahwasannya wanita hamil selama masa kehamilannya begitu melahirkan anak berakhir iddahnya, wanita yang menopause atau yang ragu tentang siklus datang bulannya, dia beriddah selama 3 bulan. Nah, sekarang kita bicara mengenai wanita yang punya kebiasaan datang bulan, normal siklus datang bulannya. Dia diceraikan. Berapa lama kira-kira iddahnya? Bilangan waktu dia harus menunggu, ya. Dan hubungan mereka masih dalam keadaan suami istri. Si wanita tidak boleh keluar dari rumah, si suami tidak boleh mengusir istrinya. Dan masih diberikan nafkah oleh suaminya. Dan diberikan tempat di rumah sebagaimana tempat yang didiami oleh suaminya. Allah sebutkan di sini ayat 228 dari surat Al-Baqarah, wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang diceraikan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Para wanita yang diceraikan, mereka menunggu, ya, menanti, ya, menjaga diri mereka dalam iddah selama 3 quru. Selama 3 quru. 3 quru, ya. Kalau kita baca terjemahan disebutkan quru jamak dari al-qar'u, artinya haid atau suci. Sebahagian ahli bahasa, ahli tafsir mengatakan begitu juga. Ahli fikih, bahwasannya al-quru jamak dari al-qar'u bisa berarti haid, bisa berarti suci. Jadi kalau haid berarti 3 kali haid, kalau suci 3 kali suci. Mereka mengatakan lafaz ini namanya lafaz mushtarak. Satu lafaz yang menunjukkan arti bukan satu. Mushtarak bainal haid wa tuhri, di antara haid dan suci. Kira-kira ini mustahil apa tidak dalam Al-Quran? Mustahil. Al-Quran kitab yang turun dengan ayat-ayat yang jelas maknanya. Tahu-tahu dalam menetapkan hukum di sini menimbulkan kebingungan bagi kita. Karena di antara 3 kali suci, 3 kali haid menunjukkan waktu berbeda. Jumlah waktu yang berbeda. Seorang di saat menceraikan istrinya harus menceraikan istrinya pada saat suci. Pada saat suci sebelum digauli. Suci sebelum digauli. Sebagaimana yang ditetapkan, ya,
oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang menceraikan istri pada saat suci yang belum digauli, kalau sudah pernah digauli tidak sah cerainya. Nah kalau 3 kali suci, Mas Krisna, suci, haid, 2 kan? Kemudian suci. Begitu berakhir masa suci, iddahnya berakhir. Betul nggak? Kalau 3 kali haid, mulai iddah pada saat suci. Haid, suci, berakhir masih belum habis. Sampai seminggu kemudian, atau 10 hari kemudian, ya, kelar haidnya baru apa? Baru jatuh. Bayangkan coba ada perbedaan waktu. Dan mau tidak mau juga apa? Bisa melahirkan perbedaan dalam apa? Dalam hukum. Contohnya, kalau seandainya yang berpendapat 3 kali haid, pada saat suci yang ketiga berakhir, status wanita ini masih istri. Kalau si istri meninggal, suami menerima warisan. Kalau suami meninggal, istri menerima warisan. Tapi kalau pendapat yang pertama 3 kali suci sudah berakhir, ya, maka salah satunya meninggal dunia, tidak akan terima warisan. Begitu juga, kalau menurut pendapat yang 3 kali suci, begitu berakhir masa sucinya, dia bisa menikah lagi dengan orang lain. Tapi untuk yang berpendapat 3 kali haid, belum boleh menikah, karena statusnya masih istri. Kalau yang berpendapat 3 kali suci, ya, bisa si suami akan rujuk, padahal sudah 3 kali suci, dia nggak berhak kembali. Tapi yang berpendapat 3 kali haid, si suami masih bisa rujuk tanpa harus menikah lagi. Ini kan jelas-jelasnya menimbulkan apa? Menimbulkan kekacauan. Bagaimana mungkin Al-Quran, ya, melahirkan hukum semacam ini? Mustahil. Padahal Allah mengatakan, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Nah, kalau kita perhatikan dari kata al-qar'u, jamaknya quru, sebetulnya maknanya jelas sekali. Maknanya jelas. Dalam bahasa Arab, arti qara'a yaqra'u sebetulnya artinya jama'a yajma'u, mengumpulkan. Jadi al-qar'u itu menunjukkan apa? Arti kumpul atau bersatu. Oleh karena itu apa? Nama Quran itu dinamakan Quran karena apa? Karena berisikan kumpulan. Sama dengan kitab atau Alkitab. Kitab juga asal katanya artinya mengumpulkan dan kumpul. Cuma bedanya antara Quran dan kitab, kalau Quran biasanya kumpulan dalam bentuk suara. Jadi huruf, kalimat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca, ya, dalam bentuk suara, itu namanya Quran. Sedangkan Alkitab kumpulan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan. Jadi kitab ini apa? Kumpulan dari tulisan, sedangkan Quran kumpulan dari bacaan. Nah, keindahan Quran ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya terkumpul dalam bentuk bacaan yang dihafal, tapi juga dalam bentuk tulisan. Jadi kata Quran dan kitab menunjukkan pemeliharaan penjagaan Quran dihafal, ya, oleh apa? Oleh orang-orang yang beriman, kemudian ditulis, dikumpulkan pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga menghindarkan kita dari keraguan-raguan. Nah, arti al-qar'u dan al-quru itu betul-betul amat indah, tepat Allah menggunakan kata ini. Kalau Allah gunakan kata haid, ya, bisa aja orang bisa memulai iddahnya dari haid. Padahal ini tidak tepat kan? Kalau Allah gunakan 3 kali suci, berarti tidak sampai 3 bulan seperti yang Allah sebutkan dalam surat At-Talaq bagi wanita yang menopause. Tapi Allah gunakan kata salah satu quru, artinya 3 kali gabungan kumpulan dari haid dan dari suci dan haid. Jadi tidak menunjuk hanya kepada suci aja, tidak menunjuk kepada haid aja, tapi menunjuk kepada dua-duanya. Bahwa wanita yang diceraikan, mereka yang mempunyai kebiasaan datang bulan kemudian diceraikan, mereka beriddah dengan 3 kali gabungan suci dan haid. Suci dan haid. Suci, haid, suci, haid. Suci, haid yang ketiga kali, maka wanita tersebut telah mengakhiri masa iddahnya. Allah tidak menggunakan kata 3 kali suci,
3 kali haid, tapi Allah gunakan salasata quru, merupakan kata yang paling tepat yang dipilihkan Allah dalam hal ini, bahwa wanita yang diceraikan baru mengakhiri iddahnya selama 3 gabungan dari suci dan haid. Suci, haid, suci, haid, suci, haid. Oleh karena itu, kata mushtarak sebagaimana yang disebutkan ahli bahasa merupakan hal yang tidak tepat, tapi kata quru menunjukkan kepada maknanya dengan begitu jelas dan begitu gamblang. Kemudian perlu saya tambahkan, bahwa wanita yang diceraikan ini beriddah selama 3 quru yang punya kebiasaan datang bulan tidak berlaku bagi wanita yang dinikahi, Mas Krisna. Wanita yang dinikahi yang belum disentuh dan digauli. Kalau wanitanya belum disentuh dan digauli, maka dengan sendirinya, gimana maksudnya? Wanita yang belum disentuh dan belum digauli, kalau diceraikan tidak perlu beriddah karena tidak pernah digauli. Jadi seorang melamar, menikah tapi belum bergaul, si laki-laki berpisah dari istrinya, maka tidak ada iddah di antara mereka. Dan digaulinya itu atas laporan siapa? Oh, belum digauli? Otomatis kan dua-duanya bisa ditanya. Oh. Dua-duanya bisa ditanya. Kalau si perempuan bilang saya sudah digauli, yang laki-laki mengatakan belum, bisa diperiksa, bisa dibuktikan. Betul enggak? Bisa dibuktikan. Atau si laki-laki mengatakan saya sudah menggauli dirinya, dia mengatakan tidak, belum pernah. Kalau dia gadis bisa dibuktikan, ya. Kalau dia janda, ya, artinya bukan statusnya gadis, bisa dibuktikan juga melalui pemeriksaan medis. Jelas kan? Jadi kesimpulannya quru di sini ya, menjelaskan 3 kali gabungan antara suci dan haid. Bukan hanya haid saja, bukan hanya suci saja, 3 kali gabungan di antara haid dan suci. Setelah 3 kali tersebut, baru iddah mereka berakhir, hubungan mereka terputus. Bila si laki-laki ingin merujuk kembali, maka harus menikah lagi, karena statusnya bukan lagi suami istri. Tapi di saat mereka belum mengakhiri iddahnya, maka si laki dapat kembali tanpa harus sama sekali memanggil saksi, tanpa harus membayar mahar lagi, tanpa harus menikah, ditarik istrinya berkumpul kembali, selesai. Jadi Allah memudahkan orang untuk kembali, memberikan kesempatan waktu bagi mereka agar mereka tidak berpisah, seandainya bercerai setelah difikir dengan matang dan sempurna. Wallahu a'lam. Selanjutnya dari Bapak Hermawan di Tangerang. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, di dalam surat Al-Jazalah ayat surat 99 ayat 7 dan 8, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah" itu. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat kebaikannya. Pertanyaannya, contoh kebaikan yang terkecil dalam konteks itu seperti apa, Ustaz? Kalau kita berbicara mengenai kebaikan yang terkecil, menurut ukuran kita, bisa menjadi relatif. Bisa menjadi relatif. Cuma kita bisa berbicara mengenai hal-hal yang dipandang kecil oleh manusia. Hal-hal yang dipandang kecil. Contohnya kebaikan. Nabi mengatakan, la tuhaqqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu kikir. Jangan pandang remeh dari perbuatan ma'ruf sedikit pun. Jadi jangan pandang kecil perbuatan ma'ruf. Walau antalqa akhak biwajhin bashush, walaupun kamu ketemu saudara kamu dengan muka yang penuh senyuman. Orang beranggapan senyum kan? Dia nggak apa-apa, biasa-biasa aja kan? Biasa-biasa aja. Padahal dia saat senyum dengan ceria membuat hati seseorang lapang. Itu merupakan kebaikan yang amat indah di sisi Allah. Mungkin karena senyumnya Allah hilangkan duka dan sedihnya. Allah mudahkan urusannya. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Jadi banyak hal-hal yang dipandang kecil oleh kita. Kita menunjukkan jalan buat seseorang, kita pandang, itu biasa aja, nggak ada apa-apanya. Betul nggak? Kita menghibur orang yang berbisa, kita pandang kecil. Padahal ini merupakan kebaikan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berbicara mengenai kebaikan yang terkecil menurut Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu. Lebih tahu? Tapi kalau untuk kita relatif,
Karena seringkali kita memandang remeh kebaikan. Kita pandang tidak berarti. Padahal dengan sebab ini Allah selamatkan kita dari berbagai macam hal. Allah buka jalan yang tadinya tersumbat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala murahkan hidup kita. Seperti kisah yang diceritakan oleh beberapa orang yang bermalam di gua. Kemudian pintu guanya tertutup. Pintu guanya tertutup. Yang satu menunjukkan kebaktian pada orang tuanya. Tahu-tahu subhanallah disebabkan karena kebaktian orang tuanya, batu yang menyumbat guanya tergeser. Yang tidak mampu mereka geser dengan tenaga mereka. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki yang sudah hampir menggauli seorang wanita, kemudian dia tarik dirinya dari perbuatan tersebut. Orang hanya melihat ini kan dosa kan? Tapi waktu dia menahan dirinya karena takut pada Allah, si perempuan mengatakan ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqih. Dia menarik dirinya, bukan hanya dia bebas dari dosa, bahkan dia mendapatkan betul-betul ampunan dari Allah. Yang ketiga, seorang yang memberikan hak orang yang bekerja padanya. Kemudian ketika dia pergi, haknya dikembangkan hingga melahirkan kekayaan yang besar, kemudian diserahkan begitu dia datang, sampai dia terkejut menjumpai gaji dia hanya tidak seberapa, dia terima ternyata imbalan yang begitu besar. Jadi jangan sekali-kali kita memandang remeh kebaikan sekecil apapun. Ini mendorong kita untuk giat berbuat kebaikan dan jangan memandang kecil. Karena kebaikan sekecil apapun di mata Allah besar. Dan Allah akan balas dengan yang lebih baik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebaliknya, jangan kita pandang remeh perbuatan salah dosa yang kita lakukan. Sering karena kita memandang remeh satu dosa, kesalahan, padahal ini akibatnya apa? Cukup fatal. Kita melototin seseorang aja, memandang orang dengan pandangan yang menakutkan, ya, itu merupakan hal yang bisa mengakibatkan juga apa? Kita terkena ketakutan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir nanti. Kita berkata, humor menyakiti perasaan orang tersebut tanpa kita sadari, kita pandang ini kecil. Padahal di mata Allah besar. Atau julukan yang kita berikan buat seseorang. Kontet, pokoknya. Ya. Atau katakan meler. Gara-gara ucapan kita menyebar julukan ini kemana-mana tempat. Kita pandang remeh padahal di mata Allah merupakan hal yang besar. Artinya kita wajib menjaga ucapan kita, perilaku kita dari hal-hal yang bisa menyakiti perasaan saudara kita. Atau mengganggu haknya. Atau nama baiknya. Tapi kita lihat Mas Krisna, di WA media Islam, kita akan jumpai fitnah, cacian, ya, membunuh karakter orang lain, beredar tanpa mereka sama sekali takut. Dan kebanyakannya terbangun di atas dugaan, bukan atas dasar kebenaran. Kalau ini perilaku ustadz, kiai-kiainya, kita bisa bayangkan bagaimana keadaan umatnya. Jadi walaupun dia mengklaim bahwa dirinya mengikuti Quran dan Sunnah, tapi dengan sikap semacam ini, waliyadzubillah, orang ini jatuh dari mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmunya pun tidak akan diberkahi oleh Allah. Jadi, kalau kita memandang satu perbuatan dosa kecil, ini akan berakibat fatal buat kita. Jangan kita lihat dosanya, kita lihat terhadap siapa kita berdosa. Jangan kita lihat dosanya, terkadang karena kecil kita ulang-ulang, lama-kelamaan menjadi apa? Menjadi besar. Begitu juga kebaikan. Jangan kita pandang remeh kebaikan, tapi setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun bernilai di sisi Allah. Karena timbangan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan timbangan manusia. Kalau timbangan manusia setengah mikron nggak kelihatan getarannya. Betul nggak? Tapi kalau timbangan Allah lebih kecil dari itu, yang tidak terlihat mata kita, timbangan Allah bergetar. Jadi baik atau buruk, hendaknya kita jaga diri dan sikap kita. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Husin. Ustaz, Imam Saifi pernah berkata bahwa apabila Quran ini hanya terdiri dari surat Wal Asri, itu saja sudah mencukupi. Mohon penjelasan mengenai perkataan ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan seandainya Al-Quran tidak turun kecuali hanya suratul Asri saja, sudah mencukupi. Apa yang disampaikan Imam Syafi'i di sini?
merupakan apa? Merupakan ungkapan yang menggambarkan padatnya suratul Asri. Tapi bukan menyampaikan ala sabilil haqiqah, bukan secara hakikat, tapi ini merupakan gambaran yang menunjukkan betapa padatnya suratul Asri walaupun hanya dari beberapa ayat, tapi mencakup tujuan Islam. Tapi rincian dari iman dan amal soleh kan apa? Dengan sendiri membutuhkan keterangan lebih jelas. Ini yang diterangkan oleh banyak ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau bicara mengenai tujuan pokok dari Islam terdapat dalam suratul Asri. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri. Wal asri. Al-asru dalam bahasa Arab, kalau kita cari latar belakang kata kerjanya, kita temukan asara ya'siru asran. Yang artinya apa? Membuat jus atau memerah. Jadi kalau seorang membuat jus, katakan jeruk, dengan cara memerahnya, atau membuat jus, katakan semangka, apel, atau melon, biasanya pada saat pembuatan jus akan terjadi apa? Pemisahan antara ampas dan sari-sari pati. Nah, kata al-asru di sini dalam bahasa Arab menunjukkan waktu, menunjukkan masa. Nah, karena masa sama prosesnya dengan proses pembuatan jus, di mana masa ini menghabiskan memerah sari pati kehidupan kita, yang tertinggal untuk kita hanya merupakan ampas-ampas kehidupan. Yang tadinya kita kuat, kokoh, penuh semangat dan gairah, bertambah usia, bertambah waktu, kita jumpai bagaimana apa? Sari-sari kehidupan kita mulai apa? Begitu kita berminat untuk makan yang enak di hari tua, gigi kita sudah lemah. Terkadang banyak lubang di sana sini atau hilang. Akhirnya mengunyah pun tidak apa? Tidak terasa sedap seperti pada saat muda. Banyak kakek-kakek tua ingin menikah dengan gadis muda, tapi sudah tidak punya tenaga dan kemampuan sama sekali. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih kata al-asr di sini untuk menjelaskan masa dan waktu, ya. Kemudian dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan kita manusia, di mana waktu itu merupakan modal kita. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam keadaan yang penuh kerugian. Allah gunakan kata lafi khusr. Padahal cukup dengan fi khusrin, tapi menggunakan lam di sini menunjukkan apa? Penegasan dari Allah. Sesungguhnya manusia benar-benar menghadapi kerugian yang amat mengerikan dan menakutkan. Karena waktu merupakan modal yang Allah berikan. Dengan waktu dia mampu untuk membangun, mampu juga untuk menghancurkan dirinya dan menghancurkan lingkungannya. Dengan waktu dia mampu untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal hidupnya dunia dan akhirat. Tapi kalau diabaikan, maka dia akan wal'iyadzubillah menjadi orang yang sia-sia, tak berguna, bahkan menjerumuskan dirinya dalam siksa dan penderitaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bagaimana kedudukan waktu bagi kita sebagai modal yang Allah anugerahkan bagi kita, dan kita berhadapan dengan perdagangan yang mengancam kerugian. Lalu Allah berikan petunjuk jalan keluar dari kerugian tersebut, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang selamat dari kerugian tersebut hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasul-Rasulnya, beriman kepada kitabnya. Wa amilus shalihat, dan imannya dibuktikan melalui amal-amal soleh yang mereka lakukan dalam hidup. Dengan keimanan dan amal-amal soleh yang dilakukan, maka dia berjalan di atas jalan keselamatan dan keberuntungan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan jalan tersebut, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Mereka berjalan bersama-sama dalam keimanan dan amal soleh, dan mereka hidup berjamaah saling mengingatkan agar berpegang pada kebenaran dan bersabar dalam menjalani hidup ini. Dengan adanya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, orang-orang yang beriman
Yang beramal soleh di saat mereka lupa, mereka diingatkan. Di saat mereka jatuh, mereka dibangunkan. Di saat mereka lemah, mereka diberikan semangat. Dengan berjamahi, maka kehidupan akan menjadi ringan dan mudah. Oleh karena itu tidak cukup hanya iman dan amal soleh, tapi dibutuhkan suasana berjamaah bersama-sama dalam menjalani kehidupan ini. Dalam suasana wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi pertama menjelaskan karakteristik dari kehidupan kita, waktu sebagai modal yang Allah berikan, ancaman kerugian yang akan dihadapi manusia karena hidupnya adalah perdagangan. Lalu Allah berikan jalan keluar dan solusi untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian. Allah tunjukkan hanya dalam satu ayat jalan keluar yang begitu indah. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi kalau bicara mengenai pokok ajaran Islam diterangkan dalam suratul Asri secara singkat. Seolah-olah Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak turun dari Al-Quran kecuali surah ini, maka akan mencukupi umat sebagai pedoman hidup mereka. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Bapak Anto di Keramat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah tanah yang dianggurin, tanah nganggur, itu kena zakat juga Ustaz? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan nabinya untuk mengambil zakat, Allah kaitkan pengambilan zakat itu dihubungkan dengan apa? Dengan harta. Khudh min amwalihim, ambil sebahagian harta mereka. Nah, yang saya ingin tanya, tanah yang dianggurkan, katakan di Jakarta 100 meter atau 1000 meter, harta bukan? Harta. Kalau bukan harta, diambil orang nggak marah kan? 100 meter di Jakarta kalau 20 juta berapa? Betul tak? Oleh karena itu Allah tidak sebutkan jenis harta, tapi Allah sebutkan khudh min amwalihim, ambil dari sebahagian harta mereka. Bukan semua hartanya diambil, sebahagian harta mereka ada kewajiban zakat. Baik itu emas, ya, baik itu harta pertanian, peternakan. Lalu orang bertanya, kenapa Nabi hanya mengambil dari sebahagian? Karena pada masa itu, tanah nilainya beda dengan sekarang. Dulu tanah yang berarti tanah pertanian. Kenapa tidak diambil zakat dari tanah? Karena diambil dari hasil pertaniannya. Adapun tanah yang luas di padang pasir, orang mau ambil menghidupkan, didukung. Karena al-ardul maitah liman ahya, tanah yang mati, Allah berikan untuk orang yang menghidupkannya. Jadi kalau padang pasir 1 juta hektar mau dihidupkan sama dia, Allah berikan dukungan. Jadi pada saat itu tanah yang dianggurkan atau tanah yang menganggur begitu banyak, jumlah manusia sedikit. Kalau sekarang contohnya tanah di wilayah Jeddah Saudi Arabia 1 meter nilainya cukup mahal. 1 kafling itu bisa jutaan real. Kalau mereka mengatakan bahwa ini bukan harta, bagaimana kalau diambil orang lain? Emir-emir menguasai sekian banyak tanah di Saudi Arabia. Dulu nggak bernilai, sekarang nilainya lebih mahal dari apa? Lebih mahal dari emas yang mereka simpan di bank. Jadi kalau dulu tidak dilakukan Rasul karena bukan merupakan mal. Kalau sekarang berubah menjadi mal. Oleh karena itu batu-batu mulia, semua yang tercakup dalam jenis harta, wajib dikeluarkan zakatnya, baik itu uang kertas, baik itu tanah, baik itu katakan umpamanya dalam bentuk surat-surat berharga, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau bukan harta yang berputar dikenakan 2,5%. Tapi kalau harta yang berputar atau katakan profesi, dulu tidak dikenal zakat profesi, tapi sekarang beda. Petani kerja 3 bulan, 4 bulan, dari tanahnya mendapatkan 10 juta wajib keluar 10%. Lalu seorang mendapatkan 25 juta setiap bulan gak wajib berzakat. Ini kan aneh luar biasa. Akhirnya orang beranggapan bahwa Islam ini dalam menetapkan zakat tidak adil. Lalu petani beras keluar 10%. Mereka yang punya perkebunan coklat, perkebunan teh, perkebunan cengkeh tidak wajib mengeluarkan zakat. Atau perkebunan paprika yang harganya selangit tidak wajib mengeluarkan zakat. Akhirnya petani tidak perlu lagi nanam padi, semua berganti nanam paprika, nanam coklat. Akhirnya orang hidup kelaparan semuanya. Jadi kalau kita lihat Mas Krisna,
Ini fikih zakat kita ini sudah harus dirombak, diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Kalau Rasulullah hidup, Rasulullah akan terheran-heran menyaksikan umat Islam tidak berkembang, tidak mengikuti petunjuk Al-Quran yang begitu indah, tapi kembali kepada praktek-praktek yang sifatnya kondisional yang berlaku pada saat itu, ya, di mana apabila terjadi perubahan kondisi akan terjadi perubahan. Kalau anak kecil 5 tahun, ya, pakaiannya tetap dipakai sampai umur 20 tahun, pas nggak? Enggak pas. Jadi jangan bilang kalau pakaian dirubah bid'ah. Begitu juga zakat profesi. Saya bingung nih mereka-mereka nih yang menamakan diri mereka ahlul hadis, ya, mengatakan bahwa zakat profesi merupakan bid'ah. Kemana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari hasil usaha kalian yang thayyib. Kalau seorang bekerja di satu perusahaannya bekerja dalam usaha yang halal, ya, itu merupakan hasil usaha yang thayyib, kecuali kalau di perusahaan minuman keras. Bukan hanya nggak wajib zakat, wajib keluar dari perusahaannya. Jadi keluarkan, infakkan sebahagian dari hasil usaha kalian yang baik. Begitu juga dari hasil-hasil bumi yang kami keluarkan. Allah nggak bilang hanya beras. Semua hasil bumi, selagi dia menghasilkan bernilai, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Karena yang numbuhkan beras sama yang numbuhkan coklat sama, nggak ada bedanya. Saya ketemu seorang pengusaha pertanian, punya tanah besar. Dia panen tibon, beli mobil Kol pada saat itu. Ini mobil Kol nggak? 3 berlian. Saya tanya keluar zakatnya nggak? Dia bilang, Ustadz, bonteng mata ayah zakat. Nah, hadis laisa fil khabrawati zakat. Di sayur mayur nggak ada zakat. Saya bilang ini hadis palsu, yang benar firman Allah, anfiqu mimma min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Saya mau tanya, yang numbuhin timun, bonteng ini sama nggak sama yang numbuhin padi? Sama. Harta bukan? Harta. Jadi banyak orang akal-akalan karena tidak mau keluar zakat. Akhirnya apa? Umat Islam, ya, umat Islam berubah dari kaya sejahtera, dari mandiri menjadi pengemis yang minta-minta ke sana kemari. Sampai dalam berdakwah pun ngemis dari masyarakat. Akhirnya yang punya kesempatan pasang tarif tinggi-tinggi, minta 60 juta, 100 juta. Kalau tidak diberikan, dia tidak mau datang. Padahal dakwah Rasul berkeliling tanpa harus menunggu dipanggil. Wallahu a'lam. Oke, selanjutnya apa yang disebut dosa di dalam Al-Quran, Ustaz? Sebagian orang beranggapan dosa itu apa? Meninggalkan sholat, nggak puasa, tidak melaksanakan haji. Ini dosa-dosa di mata mereka. Adapun mengambil hak orang, mengurangi takaran timbangan, berkata buruk pada orang lain, di mata mereka apa? Di mata mereka itu merupakan hal-hal yang kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang semua perbuatan yang buruk yang dilakukan seseorang. Baik itu perbuatan aniaya. Jangankan di antara seseorang terhadap saudaranya. Menganiaya seekor binatang saja menjerumuskan dia dalam murka Allah. Sebagaimana kita tahu, seorang wanita karena dia mengikat seekor kucing tanpa diberikan makan, Allah Subhanahu wa ta'ala jumuskan ke dalam api neraka. Kalau dibiarkan tanpa diikat, dia bisa mencari makan. Tapi diikat hingga binasa, Allah hukum dirinya. Seorang wanita lacur karena memberikan minum seekor anjing yang haus, Allah ampuni dosanya, Allah berikan petunjuk hidayah kepadanya. Oleh karena itu seringkali banyak orang-orang yang baik memandang remeh perbuatan dosa semacam ini, akhirnya dari orang yang tadinya lurus, tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang suka mencaci, memaki, mengumpat, atau bersikap angkuh dengan bahasa tubuhnya. Allah sebutkan dalam Quran, wailun likulli humazatin lumazah. Celaka bagi humazah lumazah. Humazah itu apa? Yang suka mengumpat. Ya. Lumazah yang suka mencaci dan memaki. Orang-orang seperti ini, Allah bilang, wail, celaka. Begitu juga wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi apa? Takaran dan timbangan yang curang. Jadi semua perbuatan aniaya, baik
dari manusia terhadap manusia, apalagi anak terhadap kedua orang tuanya, suami terhadap istri, dianggap kalau suami berbuat zalim pada istrinya, biasa. Atau ayah pada anaknya, nggak bakal dihukum, salah besar. Anak wajib berbakti pada ayahnya, ibunya. Kalau ayah ibunya berbuat zalim pada anaknya, ada Allah yang bakal menghukum mereka. Jangan dianggap karena kezaliman mereka, Allah abaikan. Jadi semua perbuatan buruk, sekecil apapun, perbuatan aniaya tidak dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, orang berbuat kebajikan, sekecil apapun, hanya senyuman, kata-kata yang baik, perilaku yang baik, menolong sesama, membantu mereka, meringankan beban, menghapuskan kesedihan. Apalagi dalam suasana corona, membawa kabar gembira, jangan membuat orang mengalami ketakutan, mengulurkan tangan membantu mereka yang sakit, membantu mereka yang punya kebutuhan. Ini merupakan amal-amal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita dalam surat An-Nisa pada 2 ayat 17-18. Menjelaskan siapa-siapa orang yang diterima taubatnya, siapa-siapa yang tidak diterima taubatnya. Jadi jangan dianggap apa? Jangan dianggap ya, perbuatan dosa itu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Supaya kita berhati-hati kan. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Sesungguhnya taubat hanya diterima dari orang-orang yang berbuat keburukan. Kalau gunakan kata keburukan. Sebetulnya apa saja ya, dari perbuatan buruk kecil maupun besar, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukannya terkena sanksi dan hukuman. Apalagi kalau orang melakukan berulang-ulang kali hingga menjadi kebiasaan, dari kecil menjadi besar. Nah, orang-orang yang diterima taubatnya adalah orang-orang yang berbuat keburukan bijahalah. Orang nggak mengatakan bijahlin, tapi bijahalah. Ada beda antara al-jahlu sama jahalah. Kalau al-jahlu ini menggambarkan orang yang bodoh, yang tidak tahu bahwa ini salah. Kalau bijahalah, dia lakukan satu perbuatan yang buruk, dia tahu ini buruk, dikerjakan. Kira-kira mana yang lebih bodoh? Yang tahu perbuatan buruk dikerjakan, merugikan dikerjakan, sama orang yang nggak tahu bahwa ini perbuatan buruk dikerjakan. Di antara dua yang paling jelek mana? Yang sudah tahu tapi dikerjakan. Nah, yang sudah tahu tapi apa? Oleh karena itu, ada perbedaan di antara dua akar kata di sini. Satu jahlun, satu lagi jahalah. Kalau jahlun, jahil menggambarkan orang yang bagaimana? Menggambarkan orang yang tidak tahu. Ini dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah belajar, tapi kebetulan ada hal-hal yang dia tidak tahu dilakukan dengan salah, Allah maafkan. Seperti orang kalau makan di bulan Ramadan, siang-siang, begitu kelar makan sudah kenyang, baru tahu dirinya apa? Puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan maaf karena lupa, bukan karena kesadaran. Nah, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang yang melakukan perbuatan dosa bijahalah. Karena kalau orang yang nggak tahu dimaafkan Allah. Bijahalah. Dia lakukan perbuatan dosa setelah dia tahu dia masih kerjakan. Tsumma yatubuna min qarib. Tapi apa? Dia tidak menunda-nunda taubatnya maksudnya. Tapi dia segera bertaubat dalam waktu dekat. Jadi begitu berbuat tadi di rel jalan, dia dengan kebodohan karena mengikuti hawa nafsunya, melakukan perbuatan dosa, dia tidak membiarkan dirinya larut dalam dosa, tapi segera dia berhenti bertaubat kembali pada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka-mereka yang berbuat perbuatan dosa keji, begitu mereka melakukan, mereka teringat pada Allah, mereka mohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus dalam melakukan dosa secara israr. Nah, pada ayat ini juga begitu. Taubat yang diterima oleh Allah dari seorang yang berbuat dosa bijahalah. Ya.
Dia tahu ini perbuatan salah dikerjakan, ya, karena lemah di hadapan hawa nafsunya. Tapi begitu dia sadar, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Nah, kalau ayat berikutnya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza habara ahadahumul mautu walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza habara ahadahumul mautu qala inni tubtu al'an walalladzina yamutuna wa hum kuffar faulaika a'tadna lahum adzaban alim. Sedangkan golongan lain yang tidak akan diterima taubatnya, yaitu mereka-mereka yang berbuat as-sayyi'at. Kalau satu, keburukan. Kalau sayyi'at, keburukan-keburukan yang bermacam-macam. Beraneka rupa keburukan dikerjakan. Tidak ada penyesalan, tidak bertaubat kembali kepada Allah. Sampai begitu sakaratul maut, baru dia mengatakan, sekarang saya taubat ya Allah. Atau orang yang mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Kafir dan musyrik. Walaupun dia berbuat kebaikan, kebaikannya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua golongan yang tidak akan diterima taubatnya. Orang-orang yang berbuat segala macam keburukan. Tak ada penyesalan, tidak menarik dirinya bertaubat pada Allah. Begitu sakaratul maut baru dia taubat. Atau orang yang mati dalam keadaan musyrik. Nah, kita lihat Allah gunakan kata di sini su yang jamaknya sayyiat, ya. Atau Allah gunakan kata mungkar, lawan dari ma'ruf. Jadi Quran menggunakan kata mungkar, ya, lawannya ma'ruf. Atau Allah gunakan kata su, jamaknya sayyiat, lawannya adalah hasanah dan jamaknya adalah hasanat. Nah, terkadang perbuatan dosa, ya, Allah gunakan kata apa? Ithmun atau khati'ah. Kata ithmun atau khati'ah masing-masing mempunyai makna yang tersendiri, walaupun semuanya merupakan kesatuan dalam pelanggaran terhadap apa? Terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak-hak manusia. Terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Hak Allah diantaranya dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan puncak kebusukan. Begitu juga hak-hak kedua orang tua yang diabaikan. Termasuk juga dari perbuatan buruk, hak-hak istri kita, hak-hak anak kita, atau hak suami. Ini semua betul-betul harus mendapatkan perhatian dari kita. Jangan kita dalam hidup ini mau menang sendiri, mau enak sendiri. Akhirnya baik buruk bukan lagi kembali kepada penilaian yang benar secara objektif, tapi kembali kepada apa? Selera dan hawa nafsu kita. Ini yang menyebabkan umat Islam akhirnya apa? Umat Islam mengalami kemunduran. Nah, saya jumpai di tengah-tengah orang-orang yang kaya, pengusaha. Mereka seringkali memandang sepele apa? Berbagai macam perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ulama-ulama yang diundang ke tempat mereka tidak berani sama sekali membicarakan apa yang mereka perbuat. Begitu juga pejabat-pejabat. Mengundang ustadz, kiai datang ke rumahnya, tapi mereka mengundang bukan dalam rangka untuk mengetahui yang baik dan yang buruk, tapi untuk memberikan ketentraman bagi mereka. Si ulama juga nggak berani menegur, menyindir perbuatan-perbuatan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat dari berbagai macam keburukan dan kemungkaran. Padahal dilakukan secara terang-terangan. Jadi kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ya, dalam mengungkapkan hal-hal ya, yang bersifat dosa, hal-hal yang bersifat tidak baik, menggunakan kata mungkar, menggunakan kata ithmun, menggunakan kata khati'ah, menggunakan juga kata as-su dan as-sayyiat. Insya Allah dalam waktu lain yang lebih panjang lagi kita akan bahas latar belakang masing-masing. Juga ada kata lain yang Allah gunakan, fahisyah, perbuatan keji. Fahisyah adalah perbuatan yang amat-amat keji, seperti berzina, homoseksual, termasuk lesbi. Dalam kategori LGBT termasuk semuanya merupakan perbuatan-perbuatan fahisyah. Wal iyadu billah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
semua pertanyaan insya Allah sudah dijawab. Silakan kalau Anda ingin memberikan pertanyaan, kirimkan saja ke 08111999 Kalau bisa pertanyaannya dikaitkan dengan Al-Quran ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustaz Zain. Saya Muhammad Krishna, Neza, Fahri, dan juga Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.